Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tertak Pari Kediri rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid di jilid yang kedua ini sampai pembahasan yang ke-18 halaman 23 berjudul Ats-Tsamina Asyara yang ke-18 Ahlul Imani la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ahlul Iman, orang-orang yang memiliki iman, kaum mukminin, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah menyatakan, wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus para utusan illa kecuali mubasysyirina, mereka menyampaikan kabar gembira, wa mundhirin, dan mereka memberi peringatan. Jadi diutusnya para utusan Allah al-mursalun adalah dalam rangka menyampaikan kabar gembira dan dalam rangka memberi peringatan. Maka dakwah itu antara menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan, antara at-tabsyir wal indar. Tidak boleh dakwah hanya memberi kabar gembira, dan tidak boleh dakwah hanya memberi peringatan. Kalau hanya memberi kabar gembira, jatuh kepada pemahaman al-murji'ah. Kalau hanya dalam dakwah memberi peringatan, jatuh kepada pemahaman al-khawarij. Maka dakwah yang mengumpulkan dua hal ini, antara memberi kabar gembira dan memberi peringatan, maka inilah dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Yang ini harus diperhatikan para jemaah. Kalau dakwah hanya menyampaikan hal-hal yang baik, kabar gembira, keutamaan, maka itulah dakwahnya kaum al-murji'ah. Kalau dakwah hanya menakut-nakuti manusia, apalagi sampai mengkafirkan manusia,
Itu dakwahnya Al-Khawarij. Kemudian Allah mengatakan, "Faman amana wa aslaha." Maka barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan melakukan islah, melakukan perbaikan. Wa aslaha itu maknanya agung para jemaah. Kalau seorang menjadi soleh untuk dirinya, banyak yang mampu. Tapi seorang setelah dia berupaya menjadi orang yang soleh, kemudian dia membuat orang lain juga menjadi orang yang soleh, ini yang terbaik. Ini yang terbaik para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib yang terkenal, ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, khususnya kepada Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan untuk menjadi panglima perangnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "La an yakuna rajulan wahidan." Seandainya ada seorang yang mendapatkan hidayah disebabkan dakwahmu, khairun laka min humrin na'am. Maka hal itu lebih baik, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah, diberi oleh Allah hidayah dengan sebab dakwahmu, khairun laka min humrin na'am. Maka perbuatanmu itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki unta-unta merah. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, unta-unta merah adalah harta paling berharganya bangsa Arab sampai detik ini. Sampai detik ini berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab yang kaya bukanlah yang memiliki rumah yang luas dan besar, dan bukanlah yang kendaraannya buatan Amerika atau Eropa. Tapi orang Arab yang kaya adalah orang-orang Arab yang memiliki simpanan berupa unta-unta merah. Karena unta merah itu harganya luar biasa para jemaah. Paling murahnya harganya 300.000 rial. Jadi 1,2 M itu unta merah. Sama dengan di Indonesia, orang kaya itu bukan yang memiliki Avanza, tapi orang kaya yang memiliki perkutut harganya 0,5 miliar. Itu orang kaya di Indonesia. Sama dengan begitu para jemaah. Orang kaya Indonesia itu bukan yang rumahnya besar, tapi siapa yang punya burung yang harganya 0,5 miliar, itu baru orang kaya para jemaah yang rahmati Allah SWT. Uangnya sudah susuk-susuk, sisa-sisa para jemaah. Demikian juga orang kaya orang Arab. Bahkan ada yang memberitahu saya, untanya orang Arab itu ada yang harganya 1 juta rial. Tahu 1 juta rial? 4 miliar para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Itu kalau misalnya mati, kerugiannya langsung 4 miliar. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwa apabila ada seorang sahabat mampu memberi hidayah, mampu memperbaiki orang yang rusak, walaupun hanya 1 orang, maka amalan dia ini lebih baik dibandingkan kalau seandainya dia memiliki unta-unta merah. Taib. Allah berfirman, "Fala khaufun 'alaihim." Maka tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Surah Al-An'am, surat nomor 6 ayat 48. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, "Faman amana wa aslaha." Maka barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan. Yaqul, Allah berfirman dalam tafsirnya, "Faman saddaqa." Barang siapa yang membenarkan, man arsalna ilaihi, siapa saja yang kami utus, min rusulina, dari rasul-rasul kami, dari utusan-utusan kami, indarahum, membenarkan peringatan dari mereka, iyyahu, yang mereka sampaikan, wa qabila minhum, dan menerima dari mereka, maja'u bihi, apa yang mereka bawa dan datangkan, min indillahi, yang semuanya itu dari sisi Allah, wa amila salihah, kemudian beramal amalan yang saleh, fid dunya, di dunia ini, maka pahalanya adalah fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka, inda kudumihim, ketika mereka mendatangi ala rabbihim, mendatangi Rabb mereka, sesembahan mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika mendatangi Allah kelak pada hari kiamat di hadapan Allah, mereka tidak memiliki rasa takut. Min iqabihi, tidak takut dari adabnya, tidak takut dari hukumannya. Wa adabihi, dan dari siksaannya.
alladzi a'addahu Allahu, yang Allah persiapkan hukuman dan siksaan itu li'a'daihi, kepada musuh-musuhnya Allah, wa ahli ma'asihi, dan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati, inda dzalika, ketika itu, ala ma khallafu, atas apa saja yang mereka tinggalkan, wara'ahum, di belakang mereka, fid dunya, di dunia ini. Jadi orang-orang yang meninggalnya membawa iman, maka kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada perasaan takut dari hukuman dan azabnya Allah. Kenapa? Saya berikan contoh ini para jamaah, kejadian nyata di negeri kita, yang sering mungkin dialami atau kadang kita alami. Kalau misalnya kita keluar rumah ke jalan raya, jalan besar, kita naik kendaraan bermotor kita, sepeda motor kita spionnya 2 keple-keple, tahu keple-keple? Sudah tidak tegak lagi. Kemudian kita tidak memakai helm. Kemudian kita tidak membawa dompet, hanya membawa uang sekedarnya. SIM tidak dibawa, STNK tidak bawa. Tiba-tiba di jalan yang biasa kita lewati, yang tidak pernah ada patroli Pak Polisi, ternyata ada pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Kaget nggak panjenengan? Takut tidak? Takut. Tapi kalau panjenengan keluar, dari rumah lengkap, spionnya diperbaiki, kalau rusak segera diganti, helmnya klik, kemudian surat-suratnya lengkap, ketemu pemeriksaan, takut tidak? Itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Ibaratnya nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut dari azab dan siksaannya Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan jaminan tidak ada rasa takut ini. Adapun orang-orang yang kufur, yang bermaksiat kepada Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketakutan, seperti halnya orang yang keluar tidak membawa kelengkapan kendaraannya. Begitulah para jamaah. Ya, permisalan dari orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan ini merupakan keutamaan tauhid. Ketika seorang bertauhid, oleh karena itu hamba-hamba Allah yang bertauhid, antum bisa perhatikan, ketika meninggal senyuman ada di wajah mereka, senyum mereka ketika meninggal dunia. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, ketakutan yang tampak dari wajah mereka. Mereka bermuka masam. Kenapa? Karena mereka sudah melihat tempat mereka di neraka. Adapun hamba-hamba Allah yang beriman sudah ditambahkan, diperlihatkan tempat mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang teguh keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ahlu tauhid, antum bisa lihat ini. Tidak usah menghadapi polisi, tidak usah menghadapi malakal maut ya. Ahlu tauhid itu kelihatan para jamaah dalam gerak-gerik sehari-hari. Orang yang tidak bertauhid, tidak punya duit, ngamuk-mamuk, muring-uringan. Ahlu tauhid biasa saja. Padahal dompetnya kosong, biasa saja hidupnya itu. Dia yakin ada rezeki, datang ke Tirmidzi, buka puasa banyak. Iya enggak? Ahlu tauhid begitu. Tapi kalau bukan ahlu tauhid, uring-uringan. Nanti belum lagi ditagih istrinya ini, anak-anak belum dibelikan baju hari raya. Tapi ahlu tauhid, istrinya tidak menagih, anak-anaknya juga diam saja, tidak dibelikan baju-baju hari raya. Kenapa? Karena sudah dididik keluarganya dengan didikan tauhid. Dan perhatikan tadi, faman amana, ini penting sekali. Maka barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, melakukan islah. Bukan hanya soleh untuk diri, tapi ingin membuat orang lain juga soleh. Apabila kita sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Apabila kita menjadi anak, kita ingin orang tua kita juga menjadi orang tua yang soleh dan ibu yang solihah. Demikianlah para jemaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.